Nani lahir pada tahun 1686 di Jana, Afrika Barat, dari suku Asanti. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul ataupun kehidupan pribadi sebelum ia tinggal di Jamaika. Banyak kisah mengenai Nani yang bersumber dari sejarah lisan dan hanya ada sedikit bukti tertulis. Banyak versi tentang kedatangan Nani ke Jamaika, namun diyakini bahwa beberapa anggota keluarganya terlibat dalam konflik antar suku dan desanya direbut. Lalu Nani dan beberapa kerabatnya dijual sebagai budak dan dikirim ke Jamaika. Setibanya di Jamaika, Nani kemungkinan besar dijual ke sebuah perkebunan di Saint Thomas Parish, tepat di luar Port Royal area. Perkebunan tersebut menanam tebu sebagai tanaman utama. Dan para budak bekerja keras dalam kondisi yang tidak layak. Dalam cerita lainnya, dia datang sebagai wanita merdeka yang bahkan mungkin memiliki budak sendiri. Sejak Inggris mengalahkan penjajah Spanyol pada tahun 1655 dan menguasai sebagian besar wilayah koloni Jamaika. Orang-orang Afrika yang sebelumnya diperbudak akhirnya bergabung dengan penduduk Amerindian di Jamaika untuk membentuk komunitas Windward Maroon. Daerah ini dikenal sebagai Blue Mountain. Rasio penduduk kulit putih terhadap pekerja budak menyusut dalam beberapa dekade berikutnya, menyisakan mayoritas budak dan sangat sedikit pemukim kulit putih. Pasukan Inggris tidak dapat menguasai seluruh pulau, sehingga sebagian besar, dan khususnya daerah pedalaman, tetap berada di tangan Maroons. Sebagai seorang anak, Nani cara berpikirnya banyak dipengaruhi oleh para pemimpin budak dan orang Maroon lainnya. Hingga pada suatu hari, Nani dan saudara-saudaranya, Akompong, Kuju, Johne, dan Kuo melarikan diri dari perkebunan mereka dan bersembunyi di daerah Blue Mountains di utara paroki Saint Thomas. Selama dalam persembunyian, mereka berpencar untuk mengorganisir lebih banyak komunitas Maroon di seluruh Jamaika. Pada tahun 1673, terjadi pemberontakan 200 budak di paroki Estayan yang membentuk kelompok terpisah bernama Leeward Maroons. Pada tahun 1720, Nang dan Kuo telah menetap dan menguasai sebuah daerah di Blue Mountains. Daerah tersebut diberi nama Nani Town dan terdiri dari tanah seluas 500 hektar 2,4 km persegi yang diberikan kepada para budak yang melarikan diri. Perang Maroon pertama terjadi secara berkala antara tahun 1728 dan tahun 1740, dan kepemimpinan Maroon selama konflik ini menampilkan Nani yang dikenal karena keahliannya dalam perang gerilya. Diikuti saudara-saudaranya, Kuo di Windward Maroons, serta Kuju dan Akompong di Leeward. Pada bulan September tahun 1728, Inggris mengirim lebih banyak pasukan ke Jamaika, mengubah keseimbangan kekuatan dengan Windward Maroons, menyebabkan konflik dengan bangsa Maroon meningkat. Selama Perang Maroon pertama, pasukan Maroon menggunakan taktik gerilya untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar pada milisi kolonial dalam hal tenaga dan biaya. Perang demi perang terus berlanjut di berbagai daerah di Jamaika. Kedudukan Inggris semakin terdesak hingga pada akhir tahun 1734, populasi kulit putih di pulau ini turun menjadi sekitar 2.000 orang. Ekspor gula telah menurun dan pulau ini mengalami masa darurat militer. Pada tahun 1739, pemerintah Inggris di Jamaika menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan orang-orang Maroon. Sehingga gubernur yang baru ditunjuk yaitu Edward telah menawarkan mereka perjanjian perdamaian. Pada tahun 1739, milisi kolonial menandatangani perjanjian pertama dengan pemimpin Leeward Maroon, Kuju. Setahun kemudian, orang-orang Windward Maroons dari Nani Town yang dipimpin oleh Nani dan Paul setuju menandatangani perjanjian di bawah tekanan dari orang kulit putih Jamaika dan Leeward. Perjanjian perdamaian tersebut memaksa para Maroon untuk mendukung institusi perbudakan.
para Maroons akan berada di bawah penguasa dari kaum mereka sendiri ditambah pengawas dari Inggris. Mereka juga diminta setuju untuk tidak menampung budak baru yang melarikan diri dan membantu menangkap mereka. Klausul terakhir dalam perjanjian ini menyebabkan perpecahan antara orang Maroon dan penduduk kulit hitam lainnya. Ketidakpuasan terhadap perjanjian tersebut dan pengambilan lahan yang kemudian menyebabkan Perang Maroon Kedua. Perang Maroon Kedua tahun 1795 sampai tahun 1796 adalah konflik selama 8 bulan antara orang Maroon di kota Kuju. Perang Maroon Kedua ini kembali menghasilkan sebuah perjanjian damai yang merugikan pihak Maroons. Setelah perbudakan dihapuskan pada tahun 1838, Nani dan saudara-saudaranya menjadi pahlawan rakyat. Nani dikenal oleh orang Maroon dan pemukim Inggris sebagai pemimpin militer yang luar biasa yang menjadi simbol persatuan dan kekuatan bagi rakyatnya selama masa krisis. Dia sangat penting bagi mereka dalam pertempuran sengit dengan Inggris selama Perang Maroon Pertama dari tahun 1720 hingga tahun 1739. Kepandaiannya dalam merencanakan perang gerilya membuat Inggris bingung dan ketakutan. Ia juga menjadi inspirasi bagi rakyatnya untuk melawan penjajah dan juga menanamkan rasa percaya diri serta kebanggaan dalam diri mereka. Asal-usul misterius Nani kembali muncul ketika tidak ada dokumen sejarah yang menjelaskan bagaimana ia meninggal. Semua sumber hanya berupa cerita dari mulut ke mulut. Bagian besar dari semua misteri ini adalah bahwa Nani adalah sebuah gelar kehormatan dan banyak wanita berpangkat tinggi yang dipanggil dengan sebutan itu di kota Maroon. Jadi siapa nama asli dari Nani sang pemimpin Maroons ini? Siapa sebenarnya dia?